Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatihatus Syahidah. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu novel. Tentunya teman-teman sudah pernah atau bahkan sering membaca novel ya. Nah, coba dari beberapa novel berikut ini kalian pernah membaca yang mana? Apakah kalian pernah membaca novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka, atau Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, atau Perahu Kertas karya Di Lestari? Novel-novel ini pernah sangat terkenal pada masanya, bahkan dijadikan menjadi sebuah film. Apakah kalian sudah pernah menontonnya? Setelah kalian membaca novel-novel tersebut, coba kalian simpulkan, apa itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Nah, jadi yang diceritakan dalam novel itu merupakan rangkaian cerita kehidupan, bukan hanya cuplikan sedikit dari kehidupan itu ya. Kalau hanya cuplikan sebagian kecil dalam kehidupan, itu nanti bisa dituangkan dalam cerita pendek atau cerpen. Contohnya bisa kita lihat pada novel Laskar Pelangi berikut ini. Ini merupakan contoh sinopsisnya ya. Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan 10 anak di Belitung yang menempuh pendidikan di sekolah yang penuh keterbatasan. Masing-masing anak memiliki karakter yang khas. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena mereka menyukai pelangi. Mereka juga pernah mengharumkan nama sekolah dengan prestasi mereka. Lintang si jenius memenangkan lomba cerdas cermat. Mahar yang dianggap aneh karena menyukai okultisme ternyata dapat memenangkan karnaval 17 Agustus. Prestasi-prestasi tersebut tentu sangat luar biasa bagi sekolah kecil yang terancam dibubarkan. Persahabatan 10 anak Laskar Pelangi ini diwarnai dengan suka dan duka. Puncak kesedihan mereka terjadi saat Lintang terpaksa putus sekolah karena ayahnya meninggal dunia. SD Muhammadiyah pun kehilangan Einstein kecilnya. Cerita pada novel ini disajikan dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Cara penyampaiannya pun membuat pembaca dapat ikut merasakan semangat yang membaca sekaligus terharu. Nah, berarti novel Laskar Pelangi ini berisi tentang rangkaian kehidupan 10 anak yang berjuang untuk menuntut ilmu. Di dalam novel terdapat unsur yang membangun novel itu dari dalam, atau disebut dengan unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel diantaranya ada tokoh, alur, kemudian latar, sudut pandang, dan tema. Unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Misalnya, tokoh dalam novel Laskar Pelangi siapa saja? Ya, ada Ika, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh sentral atau tokoh yang sangat penting peranannya dalam cerita. Misalnya pada novel Laskar Pelangi tadi, tokoh yang sering diceritakan itu adalah Lintang dan Ikal. Terus kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh bawah atau tokoh yang tidak selalu diceritakan tetapi memiliki hubungan dengan tokoh utama. Jadi tokoh yang munculnya kadang-kadang, misalnya Bu Muslimah. Di situ di novel Laskar Pelangi itu Bu Muslimah munculnya tidak sering.
Kemudian macam tokoh dilihat dari perannya dalam pengembangan plot. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya, biasanya hero atau pahlawan, baik, penyelamat. Tokoh protagonis juga disebut sebagai tokoh yang sejalan dengan alur cerita. Misalnya pada novel Laskar Pelangi tadi itu kan bercerita tentang perjuangan anak-anak dalam menuntut ilmu. Nah, tokoh yang sejalan dengan itu antara lain ada Lintang, Ikal, dan teman-temannya. Sementara itu, kebalikan dari tokoh protagonis adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai pembaca karena sifat-sifatnya, biasanya jahat, pengecut. Tokoh antagonis juga disebut sebagai tokoh yang bertentangan dengan alur cerita. Jadi, tokoh yang menentang atau memusuhi tokoh protagonis tadi. Berbicara mengenai tokoh, pasti berkaitan dengan penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam cerita. Jadi penokohan ini bisa kita sebut dengan perwatakan. Para ahli menunjukkan dua cara menampilkan atau mencitrakan tokoh, yaitu secara analitik dan dramatik. Secara analitik, perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Misalnya di dalam cerita itu pengarang mengatakan bahwa Lintang merupakan seorang anak yang cerdas, memiliki semangat tinggi untuk belajar. Nah, itu berarti watak Lintang disampaikan secara langsung oleh pengarang melalui kalimat-kalimat yang disampaikannya. Kemudian, secara dramatik, perwatakan tokoh cerita dicitrakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain dalam fiksi. Misalnya, digambarkan dalam perbuatan atau perilaku tokohnya. Misalnya, setiap pagi seusai sholat subuh, ia bergegas mengantar ibunya ke pasar, membawakan barang-barang belanjaannya. Sesampainya di rumah, ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, dari cuplikan kalimat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tokoh tersebut memiliki watak yang rajin. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi atau berhubungan dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat, sehingga menciptakan konflik. Sifat tersebut tercermin dalam suspense atau misteri, karena di dalamnya terdapat kejadian berupa konflik yang mampu menyihir pembaca untuk terus mendorongnya membaca. Kemudian, apa saja yang ada di dalam alur? Ya, yang ada di dalam alur diantaranya peristiwa. Peristiwa merupakan peralihan dari satu situasi kepada situasi yang lain, baik peristiwa fungsional atau penentu bagi perkembangan alur, kaitan atau suatu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal, maupun acuan, peristiwa yang diacu melalui tokoh. Kemudian konflik. Konflik merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian yang sangat penting yang disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh, tokoh dengan masyarakat, tokoh dengan dirinya sendiri dalam dua atau lebih masalah yang bertentangan. Jadi di bagian konflik inilah mulainya muncul suatu masalah. Kemudian klimaks. Klimaks merupakan konflik yang mencapai tahap memuncak dan tak terhindarkan. Jadi klimaks itu adalah puncak dari permasalahan atau konflik tadi. Kemudian alur dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah suatu jalan cerita yang ceritanya memiliki tahapan klimaks yang berada di akhir cerita.
Alur maju bisa dikatakan sebagai cerita yang dimulai dari masa sekarang menuju ke masa depan. Alur ini juga berjalan dengan runtut dan teratur. Alur maju juga sering disebut dengan alur progresif. Kemudian alur mundur. Alur mundur adalah suatu jalan cerita yang ceritanya memiliki tahapan klimaks yang berada di awal pada suatu cerita. Maaf, ini ada yang salah ketik ya, terbalik. Harusnya alur mundur itu adalah alur yang dimulai dari masa kini ke masa lalu. Alur ini merupakan kebalikan dari alur maju. Jadi kalau di alur mundur itu dimunculkan masalah atau klimaks terlebih dahulu, kemudian mundur ke masa sebelumnya atau flashback kenapa masalah itu bisa terjadi gitu. Alur mundur ini juga sering disebut dengan alur regresif. Kemudian alur campuran. Alur campuran adalah suatu jalan cerita yang mengandung alur maju dan alur mundur. Pada alur ini terdapat klimaks yang terdapat pada awal cerita. Alur campuran ini dapat dikatakan sebagai masalah yang ada di masa lalu masih terjadi juga sampai pada masa sekarang dan akan mendapatkan penyelesaian di masa yang akan datang. Jadi misalnya dimunculkan suatu masalah, kemudian flashback ke masa lalu kenapa masalah ini bisa terjadi. Nah, setelah itu lanjut lagi ke masa sekarang. Kemudian kaidah alur atau plot. Yang pertama ada plausibility atau kemasuk akalan. Jadi alur suatu cerita itu harus masuk akal, bisa diterima dengan akal, tidak konyol gitu ya. Terus yang kedua surprise atau mengandung kejutan. Jadi ada bagian-bagian yang membuat pembaca menjadi terkejut. Yang ketiga suspense atau misteri. Jadi rangkaian cerita itu mengandung misteri atau suatu hal yang belum diketahui yang membuat pembaca itu semakin penasaran untuk melanjutkan membaca. Dan yang terakhir adalah unity atau keutuhan dari beberapa rangkaian cerita tersebut saling terkait. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, berkaitan dengan kondisi geografis atau lokasi. Misalnya di pasar, di sekolah, atau tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan kondisi waktu, misalnya abad, dasawarsa, bulan, hari, jam, zaman, historis. Misalnya pada cerita itu disampaikan pada suatu pagi atau 8 tahun yang lalu. Nah, itu menunjukkan adanya hubungan waktu. Kemudian latar sosial, berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Acuannya dapat berupa lapisan masyarakat, budaya masyarakat, seni pada masa tertentu, cara berpikir masyarakat pada masa tertentu, kehidupan beragama, dan sebagainya. Misalnya dalam suatu cerita itu digambarkan bahwa masyarakat setempat memiliki kebiasaan gotong royong atau memiliki kehidupan beragama yang sangat toleran, misalnya begitu. Unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang atau cara pengarang bercerita itu dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, cerita yang penyampaiannya dilakukan oleh tokoh aku, saya, atau kami secara langsung atau yang ada di dalam cerita. Jadi sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Kemudian sudut pandang orang ketiga.
Cerita yang penyampaiannya dilakukan bukan oleh seorang tokoh yang ada dalam cerita, tetapi oleh penulis yang berada di luar cerita. Jadi sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya kata dia, ia, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Misalnya dalam novel Laskar Pelangi tadi dengan menggunakan nama tokoh Lintang, Ikal, Mahar, dan lain-lain. Kemudian sudut pandang tersebut diperinci lagi menjadi sudut pandang orang pertama tokoh utama, yaitu penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita, first person sentral. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian yang tokoh aku lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Contohnya, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan, dan seterusnya. Nah, dari cuplikan ini kita bisa tahu bahwa tokoh aku di sini merupakan tokoh utama, yaitu dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Kemudian sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Pada teknik ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan, first personal peripheral. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Jadi di sini tokoh aku menceritakan tentang orang lain. Contohnya, brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak yang menyukainya. Nah, di sini tokoh aku hanya menceritakan tentang bagaimana Erika itu. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Contoh, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Di sini pengarang tidak masuk dalam cerita tetapi tahu betul apa yang terjadi. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat atau terbatas. Di sini, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan, baik dengan cara mengamati atau melihat, mendengar, mengalami, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Contohnya, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Nah, di sini kita lihat bahwa pengarang tidak tahu secara pasti apa yang terjadi pada tokoh yang dia ceritakan. Unsur intrinsik yang terakhir adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema utama atau mayor dan tema turunan atau minor. Tema utama merupakan pokok cerita bermakna yang menjadi fondasi utama penceritaan. Contoh tema utama misalnya novel yang bertema
sosial. Nah, itu bisa kita lihat pada novel yang berjudul Para Priayi. Kemudian tema sejarah bisa kita lihat pada novel yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Kemudian tema psikologis bisa kita lihat pada novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung, atau tema ketuhanan bisa kita lihat pada novel Robohnya Surau Kami. Kemudian tema turunan atau minor. Tema turunan menjadi tema yang berfungsi menjadi penguat fondasi utama. Jadi misalnya pada novel Robohnya Surau Kami yang bertema ketuhanan, di situ ada beberapa cuplikan atau bagian-bagian cerita yang memiliki tema kecil, kemudian tema-tema kecil tersebut menjadi satu mendukung tema utama. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like, dan share ke teman-teman lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih.